Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Firdaus. Saya perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah Ilmu Negara. Di sini kami akan menjelaskan makalah yang telah kami buat mengenai kekuasaan dan legitimasi kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Pengertian kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama ada Ramlan Surbakti menyatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain melalui cara berpikir dan perilaku yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang kuasa. Yang kedua, menurut John Locke, kekuasaan adalah suatu hal yang tidak bisa dijadikan berada di dalam satu unsur yang sama atau suatu hal itu harus dipisah satu sama lain. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian kekuasaan dari John Locke ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Yang ketiga, menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3 golongan. Kekuasaan yang dibagi menjadi 3 golongan ini saat ini dikenal sebagai istilah trias politika. Adapun 3 golongan kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Baik, selanjutnya ada sifat kekuasaan. Nah, yang pertama itu position power. Sifat position power adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini biasanya ada pada seseorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi. Dalam hal ini, jabatan yang dimaksud seperti ketua atau dewan pembina. Apabila seseorang sudah memiliki jabatan ketua, maka ia sudah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan anak buahnya. Yang kedua itu ada personal power. Nah, sifat personal power ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, bukan di organisasi, melainkan dalam hubungan sosialnya. Dalam kata lain, seseorang itu sudah memiliki jabatan di lingkungan masyarakat, seperti jabatan RT, RW, kepala desa, dan sebagainya. Biasanya, seorang yang memiliki sifat personal power ini namanya sudah terkenal di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya ada sumber kekuasaan. Yang pertama itu ada kedudukan. Kedudukan ini bisa berupa jabatan, misalnya seorang memiliki jabatan sebagai ketua di organisasinya. Yang kedua ada kekayaan. Kekayaan yang dimiliki seseorang bisa menentukan orang itu bisa berkuasa atau tidak. Pada umumnya orang yang kaya ini bisa menguasai sebagai politikus. Yang terakhir ada kepercayaan. Kepercayaan atau agama. Dalam hal ini seorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Pengertian legitimasi kekuasaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, legitimasi adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud atau kesahan. Sementara itu, legitimasi berasal dari bahasa Latin, yaitu lex yang berarti hukum. Kata legitimasi tersebut itu identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal, dan legitim. Jadi secara sederhana legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formil, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara syar'i. Pengertian legitimasi kekuasaan menurut para ahli itu berbeda-beda meskipun pengertian legitimasi kekuasaan berbeda-beda. Tapi secara garis besar legitimasi kekuasaan adalah suatu bentuk yang dibuat masyarakat di dalam menerima dan percaya terhadap pemerintahan atau pemimpin atau pejabat negara dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Ya, kemudian ada macam-macam legitimasi. Yang pertama adalah legitimasi tradisional, yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin yang bisa disebut berdarah biru yang dipercaya harus memimpin masyarakat. Kedua ada legitimasi ideologi, yakni masyarakat memberikan dukungan kepada para pemimpin atau pemerintahan karena pimpinan tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi.
Ideologi yang dimaksudkan tidak hanya yang doktrin seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan ideologi Pancasila. Selanjutnya ada legitimasi kualitas pribadi, yakni masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada para pemerintah dikarenakan pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa karismatik maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang di dalam bidang tertentu. Selanjutnya legitimasi prosedural, yakni suatu masyarakat itu memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah dikarenakan pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada legitimasi instrumental, yakni suatu masyarakat tersebut memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah dikarenakan pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material atau instrumental kepada masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mendapatkan legitimasi kekuasaan. Yang pertama adalah secara simbolis. Penggunaan metode ini memerlukan kemampuan mengidentifikasikan kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan serta nilai budaya yang dominan dalam masyarakat. Contoh penggunaan simbol-simbol untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi, yakni yang pertama itu ada upacara kenegaraan yang megah, yang kedua menganugerahkan tanda kehormatan dan memberikan penghargaan, yang ketiga ada mengidentifikasikan diri dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat, yang keempat membangun monumen nasional yang megah atau suatu industri yang dapat dibanggakan, dan yang terakhir ada mengangkat pejabat tinggi negara dari berbagai unsur masyarakat sehingga masyarakat merasa terwakili dalam pemerintahan ini. Yang kedua yaitu secara material. Penggunaan metode ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Cara ini ditempuh dengan menjanjikan kesejahteraan material kepada masyarakat seperti menjamin tersedianya yang pertama ada kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana komunikasi, transportasi, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan juga yang terakhir itu ada sarana produksi pertanian. Yang ketiga adalah secara prosedural. Metode ini ditempuh dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakilnya, wakil rakyat, ataupun referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum ini dianggap cukup untuk menunjukkan pemerintahan yang terpilih memiliki legitimasi. Baik, cukup materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.